So we are here in chapter 8, guys, di chapter ke-8 ya. Dan ini nanti kita lanjutkan structure kita. Kita nanti akan berada di phrasing yang terakhir, yaitu yang ketiga. Dan di phrasing yang ketiga ini nanti kita akan membahas mengenai paired words atau gandengan kata. Kalau ada kata A, berarti ada kata B. Kalau ada kata C, ada kata D. Seperti itu, oke? Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi hari pertama sampai hari ke-7 supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang perlu kita pelajari dan kita pahami pemakaiannya di kalimat supaya nanti bisa membantu kita mengerjakan soal structure TOEFL. Oke, yang pertama ada noun kata benda, pronoun kata kerja, pronoun kata ganti, verb kata kerja, conjunction kata hubung, adjective kata sifat, preposition preposisi, adverb kata keterangan. Nah, untuk tahap pertama atau cara yang pertama kali teman-teman harus lakukan, cari predikat dulu ya, teman-teman. Kemudian cari subjeknya juga. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Oke. Kemudian di kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction. Jadi conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Kemudian jika teman-teman menemukan penanda inversi, ada 6 ya teman-teman, berarti cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Dan jika teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, caranya bilang semakin-semakin ya, yaitu the more, entah di awal, entah di belakang, biasanya salah satu dihilangkan teman-teman. Nah, intinya the more ini susunannya harus the more, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, ternyata teman-teman nggak menemukan ada yang salah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Oke? Di dalam bagian kalimat. Nah, di bagian kalimat yang pertama kita pelajari di phrasing pertama yaitu adjektif atau kata sifat ya, teman-teman. Fungsi kata sifat atau sifat itu fungsinya menjelaskan benda, memberikan sifat ke benda. Dan yang punya sifat hanya benda ya, teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat hanya menjelaskan kata benda. Dan jika kata sifat ini nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya umumnya adalah di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Kemudian phrasing yang kedua, kemarin kita belajar mengenai keterangan atau adverb ya. Yang mana keterangan ini dia bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain, entah itu predikat atau selain predikat. Nah, untuk mengetahui tempat atau letaknya keterangan ketika dia menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu bentuk predikatnya. Karena bentuk predikat ada 3, teman-teman. Ada linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Kemudian ada verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS, sama verb 2. Kemudian auxiliary yang diikuti sama verb lain. Nah, nanti kalau mereka mau ditambahkan keterangan, masing-masing beda ya. Jadi kalau linking verb, keterangannya di setelahnya. Kalau verb tunggal, boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Kalau auxiliary verb, hanya bisa di setelah auxiliary pertama. Oke, entah di setelah auxiliary pertama, atau auxiliary kedua, atau di setelah verbnya juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ditulis rumus, jadinya seperti ini. Oke, dan tadi saya menyebutkan ada auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja ya teman-teman, tapi dia kata kerja bantu. Fungsinya membantu predikat. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kata kerja lain. Seperti itu. Dan auxiliary ada 4 keluarga besar berserta gandengannya ya. Yang pertama ada do does did, harus diikuti verb 1. Yang kedua ada to be. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, boleh juga diikuti verb 3. Oke, kalau diikuti verb ing ya nanti to be-nya artinya sedang. Kalau diikuti verb 3, to be-nya tidak punya arti, hanya merubah arti verb-nya nanti. Jadi pasif. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada have has had, artinya sudah. Dia diikuti verb 3. Dan yang terakhir ada modal. Setiap kata artinya beda-beda ya, teman-teman di modal. Tapi apapun modalnya, verb setelahnya harus verb 1. Seperti itu. Kembali lagi ke adverb. Nah, tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat. Nah, adverb itu bisa menjelaskan kata sifat yang sedang menjelaskan kata benda. Jadi ada kata sifat lagi menjelaskan kata benda, ditambahi adverb boleh, teman-teman. Jadi nanti boleh tempatnya di sebelumnya determiner, boleh juga di sebelumnya deskriptif, atau jika adverb itu menjelaskan kata benda, maka tempat adverbnya adalah di setelahnya kata benda. Nah, makanya subjek atau objek itu biasanya bisa panjang sekali karena kata bendanya itu dijelaskan seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi nanti bentuknya seperti ini.
Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang dari deskriptif, teman-teman. Ketika dia mau dijelaskan pakai keterangan, itu bisa sebelum, bisa setelahnya. Tergantung jenis keterangannya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada adverb sendiri atau keterangan sendiri, itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir, keterangan itu ada yang dibentuk dari preposisi. Ya, jadi preposition harus diikuti kata benda atau kata ganti supaya berubah menjadi keterangan. Kecuali satu, yaitu to ya, teman-teman. Kalau to boleh diikuti verb satu, namanya to infinitive. Nah, tapi apapun preposisinya, entah preposition plus noun, entah to verb satu, ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya preposition ini setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb satu. Seperti itu. Nah, berarti ketujuh kelas kata sudah ketemu. Nah, kemudian setelah kita belajar kelas kata dan di sentencing dan di phrasing, kemarin kita belajar juga penggunaan kata khusus ya, teman-teman. Yang pertama penggunaannya very. Jadi very itu artinya sama-sama sangat, sama kayak really, teman-teman. Tapi penggunaannya beda, ya. Bedanya apa? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi contohnya yang nomor satu, I really want to go to the beach. Nggak bisa kita bilang, I very want to go to the beach. Seperti itu. Kemudian yang kedua, I am really tired atau I am very tired. Nah, ini boleh pakai dua-duanya karena sangat di sini menjelaskan kata tired, artinya lelah atau capek, yang mana dia kata sifat atau adjektif. Nah, very boleh kalau ditambahkan adjektif. Yang nggak boleh itu very ditambahkan ke verb. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tiga, I don't really know about the news. Nah, di situ pakai really, kenapa nggak bisa pakai very? Karena dia menjelaskan kata know, dia kata kerja, teman-teman. Artinya mengetahui. Kemudian yang keempat, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Nah, ini boleh pakai really, boleh pakai very, karena exciting itu kata sifat, artinya menyenangkan. Ya, atau adjektif. Nah, boleh pakai very kalau adjektif. Oke. Kemudian yang kelima terakhir ada so did you really believe what she said? Jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, karena di situ sangat atau benar-benarnya menjelaskan kata believe, kata kerja atau verb, maka nggak bisa pakai very. Bisanya pakai yang really. Seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya ada enough, artinya cukup, teman-teman. Nah, enough ini ketika dia menjelaskan benda atau noun, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi dia kalau menjelaskan selain kata benda, tempatnya di setelah yang dijelaskan. Oke. Contoh misalkan yang pertama, I don't have enough money to buy the car. Nah, di situ cukup menjelaskan kata uang, cukup uang atau uang yang cukup. Nah, karena dia menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelumnya. Oke, tapi kalau dia menjelaskan kata selain kata benda, contohnya Diana is brave enough to challenge Rudolph. Nah, di situ enough menjelaskan kata brave yang mana dia kata sifat. Maka tempat enough-nya di setelahnya kata sifatnya. Seperti itu. Sama kayak nomor 3, teman-teman. He is good enough at English. Karena di situ good kata sifat, maka enough-nya tempatnya di setelahnya. Seperti itu. Kemudian enough sendiri tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman. Itu dianggap pemborosan makna. Ya, walaupun secara grammar benar, sufficient and adjective, enough itu keterangan tempatnya di setelahnya, nggak apa-apa secara grammar. Tapi secara makna, cukup-cukup atau cukup memadai itu dianggap pemborosan. Oke, adequate enough juga sama. Cukup-cukup itu pemborosan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, special word, ada ever, artinya pernah. Pernah ini tidak bisa kita pakai di kalimat positif biasa ya. Dia hanya bisa dipakai di kalimat yang ada superlatifnya atau yang paling. Contohnya adalah platypus adalah binatang yang paling aneh atau paling unik. Platypus is the weirdest animal ever. Nah, boleh pakai ever karena ada the most, ada the weirdest, ada EST-nya, itu yang paling, teman-teman. Oke, namanya superlatif. Kemudian di kalimat tanya juga boleh pakai ever. Contohnya, have you ever been to Kawah Ijen? Apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif juga boleh, contohnya nothing's ever built to last. Tak satu pun atau tidak satu pun yang pernah dibuat bertahan selamanya. Kemudian yang terakhir, ketika kalimatnya mengandung kata hubung if atau conjunction if, teman-teman, boleh pakai ever. Contoh, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Jika nanti kamu sempat mampir ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Seperti itu. Dan special word yang terakhir adalah membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none.
Nah, mereka kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda ya, teman-teman. Yang pertama ada nor, kelas katanya conjunction, dia keluarganya fanboys. Yang kedua ada no, artinya tak satu pun atau sama kayak zero. Dia menunjukkan jumlah benda. Yang mana berarti dia adalah kata sifat masuk ke dalam determiner ya. Kemudian yang berikutnya ada not, dia keterangan atau adverb of negation namanya, teman-teman. Dan yang terakhir ada noun, itu adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-7. Sebelum kita lanjut ke phrasing yang ketiga di chapter ke-8 ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi chapter ke-8, yaitu gandengan kata atau paired words. Jadi paired words itu gandengan kata biasanya di soal structure TOEFL, itu teman-teman kalau ada kata A, berarti cari kata B. Kalau ada kata C, harus cari kata D. Nah, untuk gandengan kata yang pertama kita bahas, kita punya conjunction atau kata hubung ya. Nah, kata hubung yang punya gandengan itu ada 4, teman-teman, yaitu but, biasanya ada also-nya, kemudian or, kemudian nor, sama and. Nah, biasanya but also itu sebelumnya ada not only-nya. Atau saya balik, kalau ada not only harus ada but. Kemudian kalau dikasih also boleh, enggak juga nggak apa-apa. Intinya harus ada but-nya. Oke? Contohnya seperti ini, teman-teman. Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Oke, kemudian yang berikutnya ada or, biasanya sebelumnya ada either atau whether. For example, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Kemudian yang berikutnya ada neither nor. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir untuk conjunction ada and, biasanya sebelumnya ada both, teman-teman. Atau kalau ada both harus ada and. Oke, nah contoh kalimatnya Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata conjunction ya. Jadi kalau misalkan ada not only titik-titik, nah nanti teman-teman cari but di pilihan di ABCD. Misalkan ada either, cari gandengannya or. Kalau ada whether, cari gandengannya or. Seperti itu. Oke, atau kebalikannya, kalau ada or, cari gandengan sebelumnya. Either, kalau nggak gitu whether. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke paired word yang berikutnya. Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja. Oke. Kemudian gandengan kata yang berikutnya ada di perbandingan atau comparison. Caranya membandingkan ya, teman-teman. Yang pertama membandingkan yang sama. Nah, itu caranya bilang sama dengan. Ya, ada kita bisa pakai us-nya di situ artinya sama ya, teman-teman. Kemudian us yang berikutnya artinya dengan. Jadi sama kayak the same as, sama kayak not so as, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Katarina is not as tall as you. Atau Katarina is not so tall as you juga boleh. Ya, kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, hati-hati dengan as yang preposisi ya, teman-teman. Cara membedakannya as yang preposisi sama as yang adverb. Kalau as yang preposisi harus ada kata benda setelahnya. Oke, tapi kalau as yang artinya sama, nah itu harus ada kata sifatnya, harus ada pembandingnya. Sama apa? Sama besar, sama jauh, sama tinggi, sama mahalnya, contohnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada caranya membandingkan dua yang berbeda, yaitu caranya bilang more than atau lebih dari. Kalau nggak gitu, would rather than. Seperti itu. Contohnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya atau yang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir caranya membandingkan satu dengan banyak, teman-teman. Jadi the most bla 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 of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Dan diingat-ingat most itu harus ada the atau teman-temannya the. Oke, jadi superlatif itu nggak bisa cuma most saja, teman-teman. Oke, jadi harus ada determiner sebelumnya. Contohnya the. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Seperti itu.
Oke, kemudian gandengan kata yang terakhir setelah perbandingan adalah di keterangan, teman-teman. Atau preposisi ya. Yang pertama ada from sama to. Nah, from itu nanti artinya dari boleh, sejak juga boleh, to-nya artinya hingga atau sampai. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan perlu berjalan dari teman-teman, kita akan perlu berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, between gandengannya adalah and ya. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Kemudian yang berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu, sama enough artinya cukup. Nah, itu nanti biasanya setelahnya ada to verb 1. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada so, bla bla bla, that. Nah, so-nya di situ artinya sangat ya, teman-teman, keterangan sama kayak very. Nah, that-nya di situ artinya adalah sehingga. Dan ini harus so that, nggak bisa so-nya kita ganti very, nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi memang so gandengannya nanti that. That-nya di situ artinya sehingga, dia conjunction. Contohnya seperti ini. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Kemudian yang berikutnya ada such that, artinya sama, teman-teman. Sangat, that-nya sehingga, cuma bedanya sama yang so, such ini harus diikuti kata benda dulu, baru diikuti that. Kalau so cukup diikuti kata sifat saja, lalu diikuti that. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas, sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti ya. Such-nya di situ beberapa, as-nya seperti, teman-teman. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Oke, dan yang terakhir yaitu ketika teman-teman menemukan urutan. Contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya. Nanti gandengannya umumnya adalah to verb 1. Contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau kecewa. Seperti ini. Oke, berarti itu tadi adalah gandengan kata ya. Dan teman-teman nggak perlu hafal ini. Boleh sambil nanti latihan teman-teman sambil buka catatan. Jadi silahkan difoto dulu supaya nanti ketika latihan teman-teman lebih gampang. Ada referensi untuk dilihat. Jadi sambil latihan kita buka referensi nggak apa-apa. Silahkan teman-teman difoto dulu. Oke, sudah ya. Baik, kita ke contoh soal. Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh soal? Clear ya, teman-teman? Baik, kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, caranya sama. Jadi phrasing ini adalah tahap kedua, teman-teman. Tahap pertama adalah sentencing dulu. Cari subjek predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb 2, yaitu wrote. Kemudian sebelumnya wrote itu nggak ada subjek, malah ketabrak sama conjunction but. Subjeknya itu author Margaret Wise Brown. Tapi sebelumnya predikat wrote itu ada conjunction but, teman-teman. Oke, nah berarti but ini karena setelahnya diikuti predikat, dia menghubungkan dua predikat. Artinya sebelum but juga harus ada predikat. Oke, berarti di titik-titik di situ kita harus masukkan verb 2 juga. Nah, sayangnya A, B, C, D tidak ada yang berdiri sendiri verb 2, teman-teman. Oke, berarti kita juga harus carikan gandengannya but. Jadi cari gandengannya but sama verb 2. Oke, masih ingat gandengannya but adalah but also gandengannya adalah not only, dan satu-satunya not only di pilihan ganda hanyalah yang alpha. Berarti jawabannya di situ adalah yang alpha. Ya, teman-teman. In the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books but also wrote the lyrics for 21 children's records. Seperti itu. Nah, kalau diartikan
Di tahun-tahun antara tahun 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan atau memproduksi lebih dari 100 buku-buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu did not grow, ya. Kemudian subjeknya adalah with, artinya gandum. Kemudian ada predikat lagi di belakang, yaitu does. Subjeknya adalah it. Nah, berarti kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ada perbandingan yang bisa jadi conjunction, yaitu more than. Nah, more than itu setelahnya than boleh diikuti kata benda saja yang dibandingkan, atau subjek predikat boleh, atau diinversi juga nggak apa-apa. Predikat dulu baru subjek. Ya, teman-teman. Nah, sama kayak us. Jadi us itu gandengannya juga us ya, teman-teman. Nah, gandengannya adalah us. Nah, untuk us itu setelahnya diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Atau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke, jadi untuk more than sama us boleh seperti itu. Nah, kita cari gandengannya us, yaitu us, berarti ketemu jawabannya adalah bravo, teman-teman. Before 8,000 before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan, sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak saat ini atau sekarang ini. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, teman-teman, terakhir ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary, yaitu can. Auxiliary verb-nya adalah live, teman-teman. Subjeknya adalah walking fish. Nah, ini inversi. Sebelum subjek ada bagian dari predikat, yaitu auxiliary-nya. Pindah sebelum subjek, ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada not only sebelumnya subjek tanpa koma. Ya, subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Oke, kemudian kita butuh di situ ada predikat lagi yaitu can also travel, subjeknya they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Oke, nah untuk mengetahui conjunction apa di sini, kita tadi di depan dikasih not only. Gandengannya not only adalah but also. Di soal sudah ada kata also, ya berarti nggak perlu dimasukkan also lagi, kita hanya cari kata but-nya saja. Oke, berarti ketemu ya, jawabannya adalah Charlie. Not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, itu tadi ketiga contoh untuk kasus soal paired words ini, teman-teman. Mungkin sebelum ke latihan buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Mister, berarti kalau untuk bisa kayak not only sama but also tuh nggak harus misalnya but also itu deket gitu ya. Kayak ini tadi kan but, bla bla they, can also-nya dipisah sedikit seperti itu nggak apa-apa ya, Mister? Bahkan tidak pakai also juga nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah kata but-nya. Kalau also itu hanya gitu. tambahan saja. Iya, benar. Jadi boleh digabung, boleh dipisah, boleh juga also-nya dihilangkan. Seperti itu. Kalau not only-nya tidak boleh kan? Kalau not Misalnya only-nya nggak not bisa. bla 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 only ya. Ya, kalau not Oke. only-nya nggak bisa. Kemudian yang soal nomor 2 tadi, Mister. Iya. Ini tadi kan jawabannya kan S kan ya? Iya. Itu karena apa ya, Mister tadi? Bukannya kalau S itu gandengannya sama not so ya? Oh, maksudnya Enggak. sebelumnya ya, Mas? Itu kan Oh iya 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 titik-titiknya iya. setelahnya ya. Ya, jadi Oh iya iya iya. ada 3. Jadi bisa pakai us, bisa pakai the same, bisa pakai not so. Seperti itu. Gimana? Dapat ya? Iya iya, oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan. Nah, sekarang kita coba pemahaman teman-teman. Dikerjakan dulu ya, dicoba dulu, jangan takut salah karena kita belajar. Di sini ada satu soal nomor 4. Dicoba dulu teman-teman, waktunya 30 detik seperti biasa. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Baik, antara Bravo dan Delta mari kita cek bersama. Caranya sama, cari predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan itu ada conjunction although, subjeknya adalah Canada's Parliament, predikatnya adalah can, auxiliary verbnya adalah administer or enforce sama initiate. Ya, berarti ada dua verb satunya, teman-teman. Administer or enforce sama initiate. Mari kita cek ke belakang lagi, karena ada conjunction tadi ya. Kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma ada subjek lagi, yaitu it, predikatnya adalah has. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Conjunction, subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, di situ tadi ada dua verb satu yang sama, teman-teman. Berarti harus kita hubungkan dengan fanboys. Fanboys bisa menghubungkan dua yang sama, ya. Nah, untuk mengetahui fanboys apa yang bisa dimasukkan di sini, kita cek aja penanda sebelumnya. Di situ ada kata neither. Neither itu gandengannya adalah nor, teman-teman. Berarti cari ABCD yang nor. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, jadi although Canada's parliament can neither administer or enforce laws nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada tidak bisa memberikan atau memaksakan hukum atau undang-undang, tidak juga membuat kebijakan, parlemen itu atau parlemen Kanada tersebut memiliki kuasa untuk membuat hukum dan mengalokasikan dana anggaran seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi jawabannya Bravo karena neither gandengannya no, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 5, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Baik, antara Alpha dan Charlie, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada verb 1, yaitu use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Oke, kemudian di situ ada dua objek, yaitu actors sama studio setting ya, yang mana berarti harus dihubungkan pakai fanboys, menghubungkan dua yang sama, dua objek. Nah, fanboys apa yang bisa di sini? Kita cek sebelum titik-titik. Di situ ada neither, gandengannya neither adalah nor. Berarti cari ABCD yang nor. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, and then we will discuss them together. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Mari kita cek Alpha, Charlie, atau Delta ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada conjunction while, subjeknya the term harmony, predikatnya suggests. Kemudian ada subjek lagi yaitu it, predikatnya is applied. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing sudah lengkap, nggak ada masalah ya. Nah, di situ kita lihat berarti ini di phrasing. Titik-titiknya setelah koma. Kita lihat setelah koma di situ ada penanda yaitu or, teman-teman. Nah, or itu sebelumnya biasanya kalau nggak whether, ya either. Kita cek aja ABCD yang either atau whether. Yang alpha which nggak bisa, Bravo such bukan gandengannya or, Charlie neither juga bukan gandengannya or. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada whether. Nanti kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang bisa diterima
dan enak didengar, harmoni tersebut atau istilah tersebut dipakai untuk atau dipakai kepada kombinasi nada apapun, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, jawabannya delta ya. Lanjut nomor 7, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Baik, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada used, verb 2. Subjeknya adalah the Egyptians, orang-orang Mesir. Ya, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat ini sudah lengkap. Ya, berarti kita cek ini di phrasing. Setelah titik-titik itu ada kata us, teman-teman. Cari gandengannya us, yaitu ya us, teman-teman. Kalau nggak gitu the same. Kalau nggak gitu not so. Nah, yang ada di pilihan ganda itu adanya cuma us. Jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang delta memang benar ada us-nya di situ. Tapi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di depan sendiri, di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda ada yang dimulai dengan predikat, jangan dipilih. Itu sudah pasti salah, teman-teman. Oke, karena di dalam soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Artinya predikat nggak pernah muncul di awal kalimat. Fanboys juga sama, ya. Jadi selain predikat, fanboys juga nggak bisa keluar di paling depan. Seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, di awal 2500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin-cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada Bravo, ada Delta. Antara Bravo, Charlie, atau Delta. Ya, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat has, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, sentencing sudah lengkap. Oke. Nah, berarti masalahnya di phrasing, itu titik-titiknya di setelah predikat. Kita cek penandanya di situ sebelumnya nggak ada, di setelahnya di situ ada kata then. Then itu ada dua. Kalau nggak pakai more, ya would rather. Ya, jadi kalau nggak would rather ya more, teman-teman. Jadi would rather than atau more than. Kita cek aja. Yang alpha bukan more, nggak bisa. Bravo juga more, nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi number 9. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Delta, ada jawaban Delta, Delta, Delta. Baik, semuanya. Oke, ada jawaban Charlie juga. Ada jawaban Bravo juga.
Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat is, subjeknya adalah fructose, kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu that, predikatnya adalah is, ya, teman-teman. Berarti sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, itu sebelum titik-titik ada kata sweeter, itu ada more-nya di dalamnya, ya. Jadi artinya lebih manis, dan gandengannya more itu adalah kata than. Nah, yang punya than itu antara alfa atau delta, teman-teman. Jadi antara alfa atau delta. Bedanya adalah yang alfa itu setelahnya than diikuti predikat, nggak apa-apa ya. Delta juga nggak dikasih predikat juga nggak masalah. Nah, kita cek yang dikasih predikat dulu. Di situ ada kata does. Nah, kalau misalkan predikatnya setelah than pakai does, sebelumnya than itu harus pakai verb yang punya arti entah itu verb 1 atau verb SES. Ya. Nah, itu setelahnya nggak ada verb 1 atau verb SES, teman-teman. Adanya to be, linking verb. Otomatis kita nggak bisa pakai does. Di sini harus kita masukkan linking verb juga. Harusnya is, bukan does. Ya, berarti alfa salah, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Dicoba dulu, teman-teman. Hati-hati, di sini ada jebakan ya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, bravo, dan delta. Mari kita cek ya, alfa, bravo, atau delta. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb 2, yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian kalau ditarik ke belakang itu ada conjunction that. Subjeknya adalah he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, nah berarti sudah lengkap subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, ya, yang saya bilang jebakan tadi itu adalah kata us, teman-teman. Jadi us itu bukan penanda paired word di sini. Kenapa? Karena us-nya di sini artinya bukan sama. Artinya di sini adalah sebagai. Kenapa saya bisa tahu? Karena setelahnya us ada kata benda yaitu teacher, teman-teman, guru. Oke, nah kalau us itu bukan diikuti kata benda, us itu artinya sama yang saya bilang tadi, harus ada kata sifat setelahnya. Contohnya sama tingginya, sama mahalnya, sama besarnya. Nah, besar, mahal, tinggi itu adalah sifat. Oke, sedangkan di situ setelahnya us nggak ada sifat, berarti itu preposisi, artinya sebagai, bukan sama. Ya, berarti bukan itu penandanya. Penandanya adalah kata would rather. Masih ingat would rather itu temannya more. Dia diikutinya adalah than. Nah, tapi yang ABCD yang punya than ada dua, antara alpha atau bravo. Nah, masih ingat ketika kita belajar inversi, teman-teman, penanda keempat, kita belajar penggunaan than ini, dia mirip kayak conjunction fanboys. Jadi ketika setelahnya mau diikuti subjek predikat nggak apa-apa, atau diikuti kata benda saja nggak apa-apa. Nah, syaratnya ketika dia diikuti kata benda saja, maksudnya kalau diikuti bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama. Jadi setelah than sama sebelum than harus ada kesamaan, karena itu yang dibandingkan. Ya, nah kita cek aja alfa sama bravo. Yang alfa ada verb ing, kita cek sebelumnya titik-titik ada verb ing atau enggak. Kalau kita tarik ke belakang sama sekali tidak ada verb ing, teman-teman. Berarti alfa nggak bisa. Berarti jawabannya adalah bravo. Benar saja di sebelumnya then, sebelum titik-titik di situ ada kata as a teacher. Berarti setelahnya then juga harus ada as the inventor. Oke, jawabannya bravo ya. Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Kita coba lagi nomor 11, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Baik, antara Bravo sama Charlie kita cek bersama. Kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada is sebagai predikat, subjeknya adalah helium. Kemudian, nah ada is lagi, tapi kita anggap satu aja, teman-teman, karena dia dihubungkan dengan n di situ. Berarti n di sini menghubungkan is yang sebelumnya sama is yang setelahnya. Ini kita anggap satu aja, karena dihilangkan pun nggak apa-apa. Ya, berarti kalau kita tarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap sentencingnya. Berarti ini masalahnya di phrasing. Kalau kita cek di pilihan ganda di situ ada perbandingan, teman-teman. Nah, di sini yang dibandingkan adalah helium dengan semua gas yang lain selain helium. Nah, berarti membandingkan satu dengan lainnya atau dengan banyak. Nah, untuk membandingkan satu dengan yang lain, kita hanya bisa menggunakan yang paling. Jadi pakainya yang the most. Oke, jawabannya adalah Bravo. Oke, teman, dan di situ ada gandengannya of juga. Kalau yang alpha kebalik ya, yang alpha itu harusnya more difficult than, bukan more than difficult all gases, karena kata sifat nggak boleh punya objek, teman-teman. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie more difficult of, gandengannya more bukan of. Gandengannya more adalah than. Ini secara gandengan sudah salah, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, most difficult, dia kurang the sebelumnya, atau teman-temannya the ya, teman-teman. Untuk superlatif harus ada determinernya. Jadi harus ada the umumnya. Oke. Oke, jawabannya berarti adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, helium merupakan yang paling sulit di antara semua gas untuk dicairkan dan tidak mungkin untuk menjadi padat pada tekanan udara normal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 12, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat had, verb 2. Subjeknya adalah nomen. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Ya. Berarti di situ kita cari ternyata ABCD itu ada perbandingan, ada as kalau nggak gitu then. Caranya kita cari aja teman-temannya sebelumnya titik-titik, teman-teman, gandengannya ya. Ternyata setelahnya had, sebelum titik-titik itu ada kata more. Gandengannya adalah then. Ya, berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya yang Bravo pakai was, yang Charlie pakai did. Nah, bedanya Bravo sama Charlie gini, cara menentukannya apakah kita butuh was atau did, kalau mau dikasih predikat setelahnya then, kita cek sebelumnya then. Predikatnya itu menggunakan kata kerja apa? Apakah linking verb to be ataukah bukan? Kalau bukan to be ya jangan dimasukkan to be setelah then. Oke, teman-teman. Ternyata setelahnya more itu nggak ada to be, adanya verb 2 yaitu had. Masih ingat di dalam verb 2 itu ada auxiliary yang lebur dengan verb 1 yaitu kata did. Teman-teman. Nah, berarti nanti setelahnya then kalau mau diikuti predikat lagi cukup dimasukkan did-nya. Berarti jawabannya yang Charlie. Ya, mungkin tak seorang pun memiliki pengaruh yang lebih banyak di kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang di Amerika Serikat dibandingkan Henry Ford, seorang pioner dalam bidang produksi automobil. Seperti itu. Jawabannya Charlie ya, teman-teman, karena sebelumnya di situ pakainya had, bukan was atau were. Oke. Lanjut ke nomor 13, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab
alpha. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have, subjeknya adalah mammals, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing sudah lengkap. Berarti masalahnya di phrasing. Nah, ini digandengkan kata ya, karena setelahnya have, di situ ada more, yaitu larger sama more well developed, ada kata more-nya. Gandengannya adalah than. Dan ABCD yang punya than cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, pasti jawabannya itu, teman-teman. Berarti jawabannya alpha ya, good job. Nanti kalau diartikan, para mamalia atau semua mamalia memiliki sebuah otak yang lebih besar dan lebih berkembang dibandingkan binatang-binatang yang lain. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 14, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada Charlie. Oke, antara alfa dan Charlie, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has, subjeknya adalah the air. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing nggak ada masalah. Nah, itu setelah kata has, teman-teman dikasih kata higher. Higher itu dari kata high, tinggi. Kalau higher berarti lebih tinggi, ada kata more-nya di dalamnya. Oke, berarti cari gandengannya more yaitu kata than. A, B, C, D yang punya than cuma satu, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, udara di dalam sebuah rumah atau bangunan kantor sering memiliki konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi dibandingkan udara luar yang sangat tercemar. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Terakhir, teman-teman, nomor 15. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, guys. 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya adalah bass drums, ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lain, berarti kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Nah, di situ nggak ada penanda di soal, adanya mungkin cuma kata not, ya. Yang mana digandengan kata not itu cuma satu, ya. Tadi yaitu not. Nanti teman, atau kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ ada us, tapi nggak ada temannya us, yaitu us. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo di situ ada that conjunction, setelahnya nggak ada subjek predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada so, gandengannya us, kemungkinan Charlie bisa, not so us. Kalau yang delta ada then, tapi sebelumnya nggak ada more-nya. Nggak enak nanti kalau diartikan, teman-teman. Karena nggak ada gandengannya, ya. Berarti delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, dalam orkestra simfoni, drums yang bass itu tidak sama populernya dengan atau tidak sepopuler dengan drums yang kettle. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah paired words atau gandengan kata, ya teman-teman. Yang mana kalau ada kata A, berarti ada kata B. Kalau ada kata C, ada kata D. Yang mana tadi di atas tadi, yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, dan saya sarankan jangan dihafal. Teman-teman hajar latihan, nanti biar hafal sendiri. Seperti itu. Nah ini ya teman-teman, ini. Nah mungkin sebelum saya akhiri nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Oke, jadi chapter 8 ini adalah chapter terakhir untuk structure yang bagian 1, nomor 1 sampai 15, untuk melengkapi kalimat. Oke, jadi ada 8 chapter. Besok kita akan lanjut ke error analysis atau structure bagian
kedua ya teman-teman, caranya mengenali error. Jadi sebenarnya masih nyambung dengan materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Oke. Baik, sampai ketemu besok teman-teman. Thank you so much for having me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everyone. Okay, good night.